tidak mengalir, terus tulangannya di dalam beton itu rapat. Ini di sini nanti akan keropos. Di sini nanti akan keropos. Ini keropos, sini keropos. Nah, kalau dia sudah keropos, berarti strength-nya dia turun, kekuatannya turun. Ya, itu makanya kita perlu campuran. Campurannya itu ya ada plasticizer ini biasanya untuk bukan untuk mengencerkan loh ini. Kalau mengencerkan itu juga bahaya. Beton kalau supaya mengalir itu terus airnya dibanyain. Itu enggak boleh juga. Ya. Airnya nggak boleh dibanyain. Campurannya tetap kan ada mix design ya. Kalau praktikum beton nanti kalian sudah praktikum beton belum? Semester ini, Pak. Semester ini sudah praktikum? Beberapa ada yang ke lab, Pak, yang di Surabaya, Pak. Ada yang ke lab ya. Jadi kalau mau campuran beton itu hanya kita sebut ada mix design. Ini adalah campuran beton yang dihitung ya berdasarkan FC action yang dibutuhkan. Jadi kalau mau butuh FC action sekian, misalkan mix design-nya ada campuran misalnya semen, berapa kilogram, pasir, berapa meter kubik misalkan. Agregat ini kerikil ya, berapa meter kubik. Nih. Agregat ini nanti berapa meter kubik. Nah ini sudah patokan, ini ada angkanya nanti. Nah kalau ini dicampurkan maka akan mendapatkan beton yang mempunyai sekian FC aksen. Gitu. Ya, tapi bukan diencerkan. Kalau diencerkan nanti menyebabkan beton itu akan menjadi retak. Ya, kebanyakan air semen itu tidak bagus. Ya, kalau semakin bagus pemadatannya, itu kita boleh agak sedikit kental. Tapi kalau pemadatannya tidak bagus, nah itu kita bisa menggunakan plasticizer itu untuk supaya cairan spesi beton ini mengalir. Ya, itu bahan kimia. Terus mau cepat, ya curing itu pemeliharaan beton yang disiram, kemudian ada yang dipakai larutan kimia, ada yang di steam ya, diuap, macam-macam caranya. Ya, tuh. Nah, kemudian yang berikutnya serat, fiber ini ya. Fiber ini macam-macam. Ada yang namanya plastic fiber, ada yang namanya carbon fiber, yang dari karbon, ada yang dari baja ya, steel fiber, macam-macam. Gunanya adalah yang ini untuk meningkatkan tegangan tarik. Jadi beton itu kan tidak tahan tarik ya. Kita tahu beton tidak tahan tarik, tapi dia tahan tekan. Kalau baja, tarik sama tekan mempunyai kemampuan yang sama. Kalau beton tidak sama. Nah, tariknya ini kadang-kadang kalau kita menghitung di dalam analisis itu dinolkan tariknya si beton ini. Tidak ikut menanggung. Jadi kalau kita punya beton begini, ya, ini penampangnya misalkan begini. Kalau dibalok misalkan begini, ya, dengan 3 tumpuan itu, ya. Maka pada ini garis netralnya misalnya begini. Kalau dia dilenturkan seperti ini, maka dia akan berubah bentuk menjadi begini. Nah, di sini akan retak di sini. Karena dia tidak tahan tarik.
Tapi di sini dia kuat. Tapi dia karena tekan. Di sini tidak kuat. Ini akan retak. Nah, yang memikul retak siapa? Itu adalah tulangan. Ini ada tulangan kan? Ini yang menahan tariknya dia. Makanya beton itu kenapa kok ada tulangannya? Itu karena untuk menahan tarik. Tariknya beton ditahan oleh tulangan, tariknya baja, tekannya beton ditahan oleh beton dan tulangan kalau ada tulangan tekan. Di sini kan juga ada. Biasanya kan beton itu kan begini ya. Ini sengkangnya, ini biasanya cuma sedikit. Yang di sini banyak. Bisa begini. Karena ini apa? Karena dia harus tahan tarik. Tapi di sini dia akan ketekan di sini, tidak perlu tulangan banyak-banyak. Terus bahan buangan non kimia ini juga kalau di pekerjaan rumah-rumah sederhana atau gedung-gedung normal jarang pakai bahan buangan ini ya. Ya, kita harus ada uji coba kalau seperti ini. Ya, kalau saya punya proyek ya saya tidak mau kalau dibangun dengan bahan buangan. Nanti kalau dibangun dengan barang buangan nanti tidak tahu kualitasnya. Kecuali kalau barang buangan itu sudah terteliti, sudah diteliti tentang segala propertinya ya, misalkan strength, tekan, tariknya bagaimana, terus kelekatan dengan tulangan bagaimana, itu harus diteliti baru kita bisa gunakan. Jadi intinya yang kita sebut dengan beton itu ya cuma ini sebetulnya. Ya, semen, pasir, kerikil, sudah. Ya, kecuali kondisi-kondisi khusus, maka kita harus tambahkan plasticizer, retarder, hardening accelerator. Ya, kemudian tambahi serat, tambahi bahan macam bahan buangan ini bisa juga kan. Kalau beton-beton mutu tinggi, biasanya ini itu diambil dari abu terbang, dari batu bara. Ini adalah buangan dari PLTU biasanya. Ini akan keluar yang namanya abu terbang. Ini kita sebut umumnya disebut fly ash. Ya, ash itu abu, fly terbang, abu terbang. Ini banyak ini. Kalau beton-beton yang ini bisa meningkatkan ini. Fly ash ini bisa meningkatkan ya. Fly ash ini bisa meningkatkan strength. Ya, orang awam kalau mau meningkatkan strength daripada beton biasanya nambahi semen. Ya, bisa nambahi semen. Semennya ditambahi, ya strength-nya naik. Tapi semen kan mahal. Semen itu bisa dikurangi, tapi diganti dengan fly ash ini. Itu bisa mendapatkan FC aksen atau tegangan karakteristik beton itu lebih tinggi. Gitu. Ya. Ada pertanyaan? Ada? Belum ada, Pak. Ya, belum ada ya. Oke. Workability. Workability adalah kemudahan untuk dilaksanakan, dikerjakan. Nah, ini kita harus pahami kalau di lapangan itu bukan kita, ya. Kita sebagai perencana itu tidak mungkin ikut ngecor. Oleh karena itu kita harus melayani tukang cor. Supaya tukang cor ini menjadi senang ya karena pekerjaannya gampang. Termasuk tadi yang membuat beton itu flow. Kalau enggak flow itu pemadatannya repot. Dia harus diketok, dirojok, macam-macam supaya dia padat. Tapi kalau dengan plasticizer tadi,
Nah, itu kita bisa ringan. Ya, karena dia langsung flow masuk gitu. Cuman ada penelitian precision itu juga menurunkan kemampuan walaupun tidak banyak. Gitu. Ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah selam tes. Beton tadi yang sudah kita campur, kalau sudah sampai lapangan, kadang-kadang beton itu kan kita nyampur sendiri bisa, beli ready mix juga bisa, ya toh. Nah, cuma kita harus tahu, nah, ini membuktikan beton itu keenceran atau enggak. Ya, nanti kita ukur dengan yang namanya SLAM. SLAM tes ini adalah untuk mengukur keketalan beton ya, supaya workability-nya enak ya. Nah, kalau beton itu misalkan dimasukkan cone, ini ada cone-nya ini ya. Ini cone ini yang ini kan cone-nya ini. Ya. Cone-nya ini nanti diisi beton penuh. Kemudian dilepas, ini dilepas. Nanti dia akan membentuk seperti ini. Yang ini. Ini bentuk seperti ini. Nah, ini. Kalau dilepas. Terus cone-nya nanti dibalik. Nanti cone-nya dibalik. Ini ya. Nah, terus ini diukur. Ini berapa senti? Itu yang kita sebut dengan cara mengukur SLAM. Nah, berapa kisaran SLAM ini? Biasanya dalam spek untuk yang beton yang normal ini antara 10 sampai 12. Satuannya sentimeter. Ini ya. Kalau ini turunnya segitu, ya sini beton sudah normal. Kalau dia tidak turun, ditarik, ini namanya beton yang SLAM tesnya 0. Jadi dia memang tidak turun sama sekali. Untuk bangunan-bangunan yang normal ini tidak wajar ini. Tidak boleh. Untuk bangunan-bangunan yang gedung-gedung itu biasanya menggunakan SLAM antara 10 sampai 12 ini. Ya. Loh, kapan kita menggunakan yang seperti ini? Ini biasanya digunakan untuk beton-beton yang keretakannya kecil, kemudian pemadatannya sempurna. Misalkan, kalian kan tahu tiang pancang ya, yang di sipil itu juga ada. Tiang pancang yang bolong itu. Nah, itu kan, nggak tahu ya. Nah, tiang pancang ini dibentuk dari cetakan yang seperti ini. Separuh, ya, kemudian diisi oleh beton. Diisi oleh beton ini. Diisi oleh beton. Ya. Terus ditutup bunder. Nah, setelah itu diputar. Putar dengan RPM tertentu. Setelah diputar kan gaya sentrifugalnya dia keluar. Keluar ya. Ada gaya sentrifugal ke sana kan. Sehingga nanti terakhir cetakan itu akan menjadi seperti ini. Jadi betonnya nanti akan terlempar oleh gaya sentrifugal dan dia bentuknya seperti ini. Nanti betonnya jadi seperti ini. Nah, ini. Jadi beton yang seperti ini tadi akan menjadi seperti ini. Karena dia diputar. Nah, kalau demikian, ini putarannya tinggi ya di pabrik-pabrik itu. Maka kalau ini boleh ini. Zero SLAM itu. Ini boleh. Tapi kalau dengan alat pemadat, vibrator, atau dirojok, itu
Tidak bisa menggunakan selam yang zero, yang nol. Nah, kalau kita punya beton seperti gambar nomor 3 ini sudah pasti betonnya nanti akan mempunyai kemampuan yang rendah. Karena dia kalau nggak salah kebanyakan air di sini. Kebanyakan air. Jadi dia apa namanya? Kalau orang Jawa itu bilang apa ya? Dia turun seperti inilah. Nah, kalau dibuka kejadian seperti ini, berarti ini ada geser. Ya, beton ini tidak bagus, berarti ini yang nggak sempurna adalah campurannya. Cara mencampurnya ya, dia belum sempurna memadatkan atau belum sempurna pengecorannya. Bahannya belum sempurna. Ya, ini awal ini ya. Jadi kalau sebelum dinaikkan ke atas, selamnya ini harus dites dulu. Kalau sudah 10 sampai 12, maka insya Allah dalam pengecorannya itu nanti akan mudah. Akan tidak kropos gitu ya. Tapi kalau dipakai yang ini, yang 0, 0, 0 ya. 0 selam kok 0, 0. Selam itu pasti akropos nanti. Kecuali kalau dipakai untuk produk lain, seperti tadi tiang pancang itu, kalau di pabrik 0. Kenapa kok dibikin 0? Karena ingin membuat beton itu mutunya tinggi. Tidak ada penguapan karena air, tidak ada retak, tapi padat. Padatnya dari mana? Dari perputaran tadi itu. Jadi nanti ini diputar ya. Diputar dengan RPM tertentu, nanti dia akan membentuk seperti ini. Ya, diingat-ingat selamnya itu seperti itu. Ya, semakin kecil selam itu sebetulnya beton itu retaknya akan semakin kecil juga. Apa kemungkinan retaknya itu semakin kecil karena dia tidak ada celah untuk air. Air itu kalau menguap kan ada ruangan yang ditinggalkan di dalam campuran itu. Ya, kalau ada yang ditinggalkan berarti dia suatu saat akan pecah. Nah, tapi kalau dia dipadatkan itu airnya minggir. Ya, gitu. Ada pertanyaan? Ya. Oke, nah teruskan ya. Nah, ini setelah di Islam, ya urutannya ya, setelah di Islam masuk, maka kita harus diuji, dimasukkan ke cetakan silinder itu. Dimasukkan ke cetakan silinder itu menjadi silinder beton. Jadi begini nanti. Nah, nanti ini dites, jadi diberi beban nanti. Jadi kalau ini ada silinder beton, di sini ada tatakannya di itu, di sini ada penekannya, itu ditekan dia. Kayak tekan. Nah, ini untuk menguji kekuatan 3 hari, kekuatan 7 hari, kekuatan 14 hari, dan kekuatan 28 hari. Jika kita tahu, oh perencanaannya berapa? Misalkan perencanaannya itu betonnya FC aksen 30 MPa misalkan. Perencanaan ya. Rencana. Ya, terus kita punya make design. Make design. Nah, make design tadi sudah dicampurkan bentuk silinder. Terus kita tahu kekuatan 3 hari. 7 hari. 14 hari. 28 hari. Kok banyak banget? Ya, 3 hari itu kita bisa pakai untuk acuan kita melepas casting. Misalnya kolom. Kok kolom. Balok ya, balok.
Kan pada saat dicor dia begini, di sini ada bagesting nih. Ini ada bagesting, ada bagesting. Nah, 3 hari itu kita boleh melepas ini. Kita boleh melepas bagesting itu. Tapi yang bawah jangan dulu. Ini karena ini masih, karena dia menerima beban. Beban dari atas kan dia menerima. Kalau diberi, kalau apa namanya, kalau kita lepas nanti kita patah, retak. Tapi kalau dinding tidak ada beban ke arah sana. Maka 3 hari begitu mengeras, kita boleh lepas ini. Gitu ya. Ini namanya uji silinder. Ini biasanya ya proyek-proyek harus menggunakan ini memang. Nah, kalau kita sebagai pengawas mengenai apa namanya, perhatian tentang beton ini, kita harus harus apa? Harus teliti ya. Karena gini, kasusnya yang paling berat ya, pada saat kita mau ngecor misalkan gedung itu 1 lantai itu mungkin bisa diselesaikan dalam seminggu ngecornya. Jadi kalau 3 lantai mungkin 3 minggu gitu ya. Mungkin ini apa namanya, contoh yang ngarang-ngarang aja lah. 3 minggu atau mungkin sebulan lah. Sebulan itu untuk 3 lantai. Nah, sebelum kita ngecor di dalam lapangan itu, kan kita tes dulu selamnya. Selamnya ketemu 11 misalkan. Selam tadi tidak harus 10-12, ada yang mencanangkan 8 sampai 10. Ada yang seperti itu. Karena dia takutnya kalau terlalu longgar tentang air ini, kan kalau gampang itu kan encer ya. Kalau encer itu menyebabkan dia retak. Nah, semakin sedikit air itu semakin bagus sebetulnya. Tapi tidak semakin bagus untuk hasilnya ya. Hasilnya karena dia keropos. Ya. Nah, problemnya kalau ini itu apa? Problemnya itu pada saat beton ready mix itu datang, sebelum dicorkan, maka dia diuji. Nah, pada saat diuji itu paling kita bisa menguji hanya selam. Ya, sedangkan untuk karakteristik kita tidak bisa menguji di lapangan, kita harus menggunakan lab. Nah, beton yang sudah datang di bertruk-truk itu tadi sudah dicorkan ke kolom-kolom. Sampailah lantai 3. Begitu lantai 3, maka strength beton silinder-silinder yang kita ambil di awal pekerjaan itu ternyata tidak masuk di waktu yang ke-28 hari. Nah kan serba repot ini. Serba repot kan. Kalau 28 hari kita misalkan, loh ternyata betonnya rendah nih, tidak masuk spesifikasi. Ya mau nggak mau kita harus bongkar itu. Kalau enggak kan bahaya gedung itu. Harus kita bongkar. Kalau enggak, gedung itu akan rawan terhadap gempa, terhadap beban-beban yang lain. Jadi begitu, jadi pengawas ya, kita enggak boleh ragu-ragu untuk nendang itu ya, nendang keluar enggak boleh. Saya pernah buang 3 truk ready mix itu pada saat ngecor research centernya Stronghold di kelautan. Kenapa kok saya tendang keluar itu ya, enggak boleh dicorkan? Karena apa? Karena waktu settingnya sudah lebih dari 4 jam. Oh bukan karena itu. Karena ada agregat yang besarnya itu segenggaman tangan itu. Ya, di dalam spek sudah jelas bahwa agregat kasar itu berukuran antara 2 sampai 4 misalkan atau 23. Nah, itu harus dipenuhi. Ternyata ada yang satu segede mouse itu loh, mouse-nya komputer itu. Nah, itu banyak. Nah, itu tak suruh buang sudah. Ini enggak laku, ini sudah dibuang aja 3 truk. Ya, 1 truk itu kira-kira harganya sekitar 1,5 juta mungkin per kubik. Ya, 1 truk itu kadang-kadang ada yang 6, ada yang 5, ada yang 4.
Katakanlah kalau 6 kubik itu sudah 9 juta ya, truk itu, satu truk saya buang. Kalau 3 berarti sudah 20 juta. Itu kerugian bukan dari owner, karena saya pada situ sebagai pengawas. Jadi yang salah ya yang kontraktornya. Kontraktor bisa menyalahkan pabrikan loh. Bisa, pabrikan yang bertanggung jawab akhirnya ditukar gitu ya, atau diganti kerusakannya. Nah, problemnya cuma itu kalau di beton ini. Sudah dibangun, begitu setelah masuk, dicor. Karena nggak mungkin nunggu. Truk ini nggak mungkin nunggu, karena kalau nunggu terjadi setting, jadinya nggak kuat. Karena setting itu 4 jam itu beton nggak boleh diganggu. Ya biar setting dulu. Kalau diganggu, dia akan menurunkan kekuatan. Gitu. Ya, ya jadi hati-hati nanti kalau di lapangan itu. Kalau kenapa kok harus ada yang 3 hari ya? 3 hari ini kita bisa memprediksi 28 hari. Misalkan di 14 hari, kita sudah tahu hasilnya kan berapa. Oh berarti kalau 14 hari sekian, nanti 28 hari kira-kira sekian. Jadi kita sebagai pengawas maupun perencana itu lega. Ya, kita merasa aman lah. Bisa diprediksi, jadi 14 hari sekian MPA, 28 hari kira-kira sekian. Nah, itu pun kalau tidak masuk, kita harus hitung ulang. Hanya itu. Jadi di LRT ya Jakarta itu kan kebetulan tim saya ikut tim ITS kemitraan itu yang mengerjakan desainnya. Nah, itu juga ada beberapa yang tidak masuk betonnya, tapi ya dia harus bongkar atau dihitung ulang. Dihitung ulang itu artinya apa? Dihitung ulang, kemudian pada saat umur 3 hari ya, 3 hari kita tahu, kemudian kita prediksi 28 hari. Ternyata pada 28 hari ini tidak masuk. Wah, jangan dicorkan ini nanti kalau sudah 28 hari tidak masuk ini. Udah dikarang-karang aja dulu. Artinya begitu 3 hari kita membuat rekayasa. Dengan anggapan yang 3 hari tadi. Bahwa 3 hari tadi sekian MPA, 28 hari sekian MPA, terus kita hitung balik. Kalau kita hitung balik ternyata, oh butuh tulangan yang lebih besar, kita tambah. Berarti kita tambah tulangan. Dengan tidak membuang beton ya. Dengan tidak membuang beton, tapi kita merevisi strukturnya. Ya, jadi banyak hal ya yang harus kita perhatikan dalam beton ini. Ya, karena dia repotnya itu dia sudah dicor, hasil tesnya baru keluar gitu loh. Nah, kalau enggak kan nanti betonnya mengeras ya. Keras. Baik, ada pertanyaan? Jadi ini adalah slide berikutnya, ini adalah menjelaskan tentang proses ya, proses. Jadi di situ ada penimbangan, ada penyampuran, ada transport ya, pemindahan ke lokasi, ada pengecoran itu pencetakan, kemudian ada pemadatan ya, konsolidasi, dan pengeringan itu yang kita sebut dengan curing biasanya. Di sini hanya curing. Ini adalah pemadatan. Ya, ini proses ya, proses. Ya, kita harus melalui itu. Jadi ini pengecoran, di sini ini pengecorannya. Ini adalah pemindahan transport. Transport itu kan seperti truk molen tadi itu ya, dari pabrik menuju lokasi itu kan pemindahan. Ini tidak boleh telat tuh ini. Karena settingnya beton itu hanya 4 jam. Kalau lewat dari ini beton itu sudah turun kekuatannya. Kalau kita gunakan. Jadi harus setting dulu 4 jam. Oke, baru kita corkan.
Tapi kalau pabriknya jauh, nah, kalau pabriknya jauh ya jangan beli ready mix, misalkan proyeknya di Surabaya, ambil ready mix itu di Semarang, ya enggak mungkin toh, enggak mungkin. Nah kalau seperti itu bagaimana? Sudah di Surabaya enggak ada ready mix katakanlah, atau di kota kecil lah, enggak ada ready mix, tapi yang ada itu di kota besar yang jauhnya kira-kira lebih dari 500 kilo. Nah seperti itu ya kita mau nggak mau ya harus nyampur di lapangan, ya. Kalau ketahuan, kalau wah ini harusnya di mix, ternyata ready mix yang ada itu jaraknya jauh gitu. Misalkan proyek di Surabaya, ready mix-nya di Semarang. Nah ini kan nggak mungkin gitu loh, karena betonnya sudah dicampur dalam molen, nanti sampai sini dicorkan. Nanti kalau sekian jam di jalan ya dia sudah setting. Kalau sudah setting berarti dia hilang kekuatan. Nah makanya kalau ada proyek-proyek yang jauh dari ready mix, yang pertama karena ongkosnya nanti mahal. Ya, yang jelas ongkosnya akan menjadi mahal karena dia perlu transport, perlu solar, ya, perlu sopir, gitu untuk mengantar barang ini. Ya, nah apa tindakan kita? Kita harus buat campuran di lapangan. Kalau betonnya mau bagus ya kita harus mendirikan batching plant. Tapi kalau betonnya cuma sedikit kita bisa buat molen aja kecil itu yang 1 kubikan. Yang 0,5 kubik lah, setengah kubikan itu bisa dipakai di lapangan. Gitu ya. Jadi diingat-ingat mengenai beton ini, kalau misalkan masih memungkinkan transport itu dilakukan dalam 2 jam, masih oke. Ya, karena faktor setting itu ada 4 jam. Karena 2 jam ini pun juga membahayakan kalau sopirnya mampir-mampir ya, mampir dulu sini ngopi sekian menit, mampir di sini lagi apa, beli duren sekian menit misalnya begitu. Nah, itu nanti akan menjadi lama. Kalau lama sudah setting terjadi, maka strength-nya akan turun. Gitu. Ya, ini pada saat inilah, ini biasanya di pabrik atau di lokasi. Ini di lokasi kalau memang volumenya banyak, ya kita menggunakan batching plant. Kalau sedikit ya kita bisa menggunakan beton molen. Itu ya. Ya, ada pertanyaan. Nah, ini namanya batching plant. Kita punya penyimpanan material ya, bentuk storage bin ini atau silo namanya. Di situ ada tempat kerikilnya ini ya, agregatnya. Kemudian yang di tong-tong atas itu, yang di silo-silo itu semen. Ya, nanti dia diturunkan, dicor di situ, baru dicampur di situ, terus dicor di situ juga. Ya, jadi memang harus apa? Modal ya, bermodal ini atau sewa. Batching plant ini bisa sewa. Ya, karena enggak mungkin kita ready mix. Paling enak itu kalau kita bangun di Surabaya ready mix dekat, nah itu bisa. Jadi nggak repot lagi. Kalau di sini nih kan kita harus repot lagi, install lagi ya alat-alatan itu. Belum tentu nanti uji cobanya cocok. Ini namanya peralatan ini untuk mencampur beton. Ya, ini juga silo semen untuk mencampur beton. Nah ini juga batching plant ya. Ini truck mixernya kan masuk ke sini nih. Ini untuk menerima hasil cor-coran. Nah ini molen yang kecil ini bisa digunakan kalau memang nggak ada ready mix, kemudian proyeknya nggak besar, itu ya pakai ini aja. Ya, gitu. Nah itu tadi
Terus ada moving tadi ya, ada moving. Ini pencampuran tadi menggunakan silo bisa ya. Menggunakan silo ini bisa. Kalau pemindahan ini transport ya, moving ya. Moving. Moving ini bisa menggunakan ini, truck mixer. Atau bed conveyor. Conveyor itu yang apa namanya? Yang seperti karet yang dipergerakkan dengan dinamo, bukan dinamo ya, ya dinamo ya, dengan tenaga. Kemudian dia bisa mengantarkan pasir, semen, mon dan lain-lain melalui conveyor itu. Ini alatnya ya. Kemudian ada concrete pump. Nah, kalau ketinggiannya hanya sampai 3-4 lantai itu mungkin concrete pump ini efektif. Tapi kalau untuk ngecor gedung yang ketinggian sampai 21, biasanya apa namanya? Apartemen-apartemen itu angkanya 21 gitu ya. Dan ini kalau pakai itu, kalau dipakai itu enggak bisa kita menggunakan conveyor terlalu tinggi. Nah, kita menggunakan gantry crane tadi ya juga enggak mungkin. Yang mungkin adalah menggunakan tower bucket. Tower bucket ini dilengkapi dengan crane. Ya, nanti towernya, bucketnya nangkep dari pabrik, dibawa ke lokasi, kemudian dilepas di situ langsung masuk ke tempatnya. Enggak tahu kolom, enggak tahu balok. Ini truck mixer, agitator. Truck mixer selain berfungsi sebagai pengaduk, juga berfungsi sebagai pengangkut. Ya, ini bisa digunakan di sini juga di proses ini, proses pencampuran. Kita bisa menggunakan truck mixer ini dengan putaran tertentu. Setelah itu langsung dituang di tempatnya, baru dinaikkan ke atas. Ini concrete pump namanya, untuk memompa air, untuk memompa semen dari tempatnya pencampuran ke lokasi. Bisa di lantai 1, lantai 2, lantai 3, ya lantai 4 mungkin maksimum. Nah ini kan seperti itu. Ini kita bisa lihat di sini ada belalai ini kan keluar ya. Ini ada belalai kan, yang merah itu kan dari bawah tuh, jauh tuh 6 meteran mungkin ini tinggiannya. Ya ini yang namanya bucket cor tadi itu, atau apa tadi namanya, yang di tower bucket ini. Ini juga digerakkan dengan crane. Lah ini kan crane-nya ini. Ini kan crane-nya yang ini crane-nya, sorry. Yang ini crane-nya. Ini crane-nya ya. Ini bucket-nya. Nanti dilepas di sini, dibuka terus dia apa namanya? Mengalir ya. Mengalir terus baru yang orang yang di situ memadatkan. Ini adalah bucket kecor ya, concrete bucket. Nanti dilepas di sini. Di bawah ini nanti kan ada pelepasan. Sudah sampai sini ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada saya akhiri saja sampai sini. Ini saya stop dulu. Ya. Kita ketemu lagi hari Rabu ya. Rabu jam 3:30 ya. Iya. Iya, Pak.
Ya sore banget ya. Ya sudah enggak apa-apa. Oke, sampai sini selamat pagi. Tetap sehat-sehat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.